Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Cici. Halo. Kamu apa kabar? Baik. Ih, dingin Cici, aku boleh pakai selimut? Boleh. Anggap aja kayak di kamar dan di rumah sendiri. Oke. Halo Cici. Halo, Dedek gendis yang masih muda. Aku berasa tua. Kamu umur berapa? Aku umur 13. Tahun ini aku 14 tahun. Tahun ini 14 tahun. Wow. Kamu join JKT dari umur? Aku umur 12 tahun. Agak shock ya. Tapi ngomong-ngomong tentang ini ngobrol santai dulu kita, asik. Nama kamu Gendis. Gendis. Itu bagus sih, dan menurut aku tuh Jawa banget. Iya nggak sih? Iya, Iya bener ya, Jawa banget ya. Itu apa artinya? Artinya itu gula. Jadi tuh kalau kata papa aku kan, kalau misalnya orang Jawa kalau jemput gula kan. Tapi katanya kalau bahasa halus itu gendis. Terus aku pernah lihat di film juga, film bahasa Jawa. Terus tuh kayak orang-orang itu kalau nyebut gula tuh gendis gitu. Jadi katanya emang artinya gendis. Artinya gula. Mungkin dia manis kayak gitu ya. Oh wow. Emang kamu orang Jawa? Mau Jawa toh? Iya, tapi aku nggak bisa bahasa Jawa. Orang kamu bahasa Jawa toh? Nggak bisa. Mana? Kamu Jawa mana? Aku Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Ya. Nanti belajar bahasa Jawa ya? Iya siap Cici. Terus berarti kamu join JKT tadi umur 12 tahun. Nah, dari kapan kamu tahu JKT48? Aku tahu JKT48 itu dari 7 tahun yang lalu. Yang waktu JKT48 itu collab sama makanan. Jadi tuh itu tuh ada stikernya kan, Ci. Itu aku sering beli makanannya. Jadi aku taruh di kulkas stikernya, aku pajang di kulkas. Tapi aku sebenarnya nggak tahu itu siapa aja. Terus aku nggak tahu sebenarnya kalau JKT48 tahunya dari situ. Terus kenapa kamu juga mulai tertarik buat akhirnya daftar gitu? Kan harusnya kalau misalnya anak-anak kecil kan cuman sekedar tahu, oh yaudah nih stiker apa nih, pasti gitu kan. Terus kenapa akhirnya kamu tertarik dan mencari tahu JKT? Itu awalnya itu kan emang cuman tahu doang kan, Ci. Itu tuh waktu aku kelas 2 SD. Itu cuman iseng doang. Astaga. Iya karena cuman iseng-iseng doang, dan aku sebenarnya nggak tahu kan JKT48 itu apa, karena masih kecil juga. Abis itu, seiring berjalannya waktu abis pandemi deh kayaknya, Ci. Oh iya. Itu tuh Pesawat Kertas kan lagunya viral banget kan. Terus ayah aku tuh bilang kayak gini, coba kamu cover lagu ini deh, lagunya bagus, lagunya JKT48. Terus aku lihat Kasiska itu, pertama kali aku tahu member JKT48 itu Kasiska. Terus abis itu, ya udah awalnya, oh ini JKT48, terus aku juga mulai lihat MV-nya AKB48 Pesawat Kertas. Oh iya. Itu pertama kali juga aku tahu AKB48. Jadinya ya udah. Terus beberapa bulan kemudian itu mama aku daftarin JKT48. Tapi aku nggak tahu, Ci, kalau misalnya aku didaftarin, jadi kayak aku tuh awalnya emang suka casting kan, Ci, tapi tuh nggak pernah lolos. Jadi kayak mama aku, ya udahlah ini iseng-iseng aja. Terus aku tuh dikasih tahu audisi JKT48 itu pas udah lulus. Iya, jadi sudah ditelepon itu kan? Iya, udah ditelepon. Kamu ada tahap wawancara juga? Ada tapi kan? Tapi setelah ditelepon itu. Oh, itu baru tahu. Baru tahu banget, Cici. Wow. Karena awalnya dikiranya nggak lolos kan, Ci. Jadi Iya. pas lolos juga kaget sih, kok bisa. Waktu itu kamu berarti umur 12 itu sebetulnya masih di bawah ini ya? Di bawah apa namanya, batas umur pendaftaran kan? Biasanya 13 tahun JKT48. Wow, hebat sekali. Kamu termasuk yang termuda loh. Gila. Berarti pertama kali itu yang maksudnya nyuruh kamu cover lagu itu berarti papa? Papa aku. Terus mama yang tiba-tiba daftar, berarti yang cari info tuh juga mama ya? Iya. Oh, berarti kamu tahu nggak kalau JKT48 itu sistemnya kayak selalu buka audisi setiap tahunnya? Nggak tahu. Gitu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Wow. Terus kalau aku jadi kamu ya, harusnya sih agak shock dan agak kaget selama proses audisinya. Nah, kalau kamu proses audisinya kayak gimana? Kalau excited kah atau kayak ini apa sih, kok tiba-tiba ikut gitu? Iya, awalnya kaget sih, soalnya kan emang sebenarnya udah tahu kan, oh ini JKT48 itu idol yang suka nyanyi, suka nari juga. Oh berarti kamu udah cari tahu juga lumayan udah tahu semenjak lagu Pesawat Kertas. Itu awalnya cuma cari tahu doang, abis itu tiba-tiba mama aku, mami daftarin kamu JKT48, terus kamu lolos gitu-gitu kan. Terus kayak langsung kaget, kok bisa sih JKT48 itu kan maksudnya kayak besar gitu loh, Ci, namanya. Jadi aku kaget juga, kok bisa. Habis itu ya udah deh, aku langsung diajak ke kantor buat wawancara. Awalnya tuh sama aku kira kayak casting biasa gitu. Terus ternyata kok cewek semua yang datang, aku kayak jadi yang nggak pede gitu, karena
aku ketemu beberapa Gen 11 yang awalnya juga kayak masih malu-malu gitu kan. Aku kayak memutuskan diri untuk gak ngomong sama siapa-siapa karena aku malu. Iya, aku gak ngomong sama siapa-siapa, Ci. Aku kayak yang pertama ngajak aku kenalan itu awalnya Kak Grisel itu kan. Itu Kak Grisel tuh ngajak ngobrol. Itu kayak jadi aku kayak nunggu orang ngajak ngobrol dulu baru aku berani ngobrol. Oh, wow. Tapi bukan misal sih, waktu kalian itu ada kayak beberapa tahap gak sih? Habis wawancara, terus habis itu ada apa lagi? Jadi tuh awalnya itu tuh di wawancara tentang bakat dulu, Ci. Iya, biasanya basic ya. Ada yang nyanyi, ada yang waktu itu ada yang bahasa Mandarin juga waktu itu. Wow. Terus abis itu ada yang ngedance juga, tapi kalau itu aku awalnya tuh ditanyain hobi. Terus aku bilang hobi aku nyanyi. Aku nyanyi Fortune Cookie. Aku nyanyi Fortune Cookie waktu audisi. Terus abis itu setelah itu kan ada wawancara lagi. Itu aku alhamdulillah lulus juga. Itu lebih wawancara lebih ke diri sendiri sih, kayak personality-nya gimana gitu waktu itu. Terus akhirnya gimana perasaan kamu setelah disebut namanya dan lolos? Awalnya nggak nyangka sih. Itu kan kayak di ruangan gitu kan, Ci. Itu di ruangan tuh banyak banget orangnya. Aku tuh kayak udah bilang ya udah nggak lolos, pasti nggak lolos karena awalnya emang iseng doang. Abis itu aku juga nggak tahu kan kalau aku didaftarin pasti nggak lolos. Terus tiba-tiba itu aku nama yang pertama disebut, Ci. Hah, serius? Serius, aku nama yang pertama disebut sama Teh Melody. Wow. Aku orang yang pertama disebut. Kita kebalikan, kamu nama pertama, aku nama terakhir. Iya. Wow. Tapi itu nggak nyangka banget sih, Ci. Iyalah. Aku shock sih jadi kamu. Aku kayak nge-freeze, kayaknya ada 10 detik aku nge-freeze, itu kaget banget. Tapi kamu nangis gak? Nangis, tapi nggak pas saat itu. Aku nangisnya setelah diumumin, itu kan udah selesai tuh Kak. Aku nangis. Mungkin waktu awal-awal masih mencoba menerima kali ya. Masih kaget sih, Ci. Itu shock banget. Gitu. Wow. Ada nggak sih hal yang belum kamu dapat atau mimpi apa sih yang pengen kamu capai di JKT48? Sebenarnya sih, Ci, aku lebih ke apa ya? Aku sebenarnya pengen menguasain banyak hal di sini, tapi aku pengen nanya gitu sama Cici. Boleh? Nggak mau apa boleh? Ini kamu udah selesai jelasin belum? Enggak, aku mau langsung nanya ke Cici. Okay. Jadi itu kan kalau misalnya biasanya kita dalam performance itu kan kalau misalnya kita sama generasi kita tuh kan pasti kayak enjoy banget kan, Ci. Karena kita udah saling kenal satu sama lain. Iya. Terus beda kalau misalnya aku perform sama kakak-kakaknya. Iya. Kayak misalnya sama Cishani atau mungkin sama kakak-kakak senior sama lainnya, itu kayak feel-nya pasti beda gitu. Dan aku nggak tahu gimana caranya kita mempertahankan standar kita waktu kita sama kayak kita perform sama generasi kita. Kayak misalnya aku kan ada setlist Aita Kata kan, Ci. Iya. Kalau misalnya aku perform di setlist Aita Kata itu rasanya enjoy dan lepas banget gitu. Iya. Tapi kadang kalau misalnya aku lagi ada teateran sama kakak-kakaknya, itu kayak aku ngerasa kok kayak beda banget, mungkin karena kayak belum terlalu dekat gitu kan ya. Iya, belum terlalu biasa juga dan agak ada perasaan segan gitu loh, Ci, sama kakak seniornya. Jadi mungkin dari situ kayak aku mikir kalau misalnya aku kayak gitu takutnya malah menurunkan standar performance kita gitu loh, Ci. Itu gimana ya caranya, Ci, biar kayak tetap stabil gitu? Biar tetap stabil, bener sih, faktornya banyak. Karena kan dulu aku juga sempat jadi backup di tim J juga, terus perform di tim K juga sama kakak senior yang akunya masih junior. Jadi aku paham dan mengerti gitu perasaan itu. Gimana caranya, cuman waktu itu harus dari diri sendiri sih yang paling terutama. Kita harus punya pendirian yang kuat bahwa misal kita sebagai trainee tapi kita juga nggak boleh kalah gitu ketika kita perform. Bahkan gimana caranya ketika jadi trainee dan gabung sama show senior, itu kalau bisa malah kita yang harus lebih kelihatan. Kalau aku sih dulu maunya seperti itu, dengan semua perasaan takut aku ya, takut, deg-degan, terus ngerasa nggak deserve, pasti kan kayak kok aku di sini ngapain ya, pasti gitu kan. Kakak-kakaknya udah hebat, kakak-kakaknya udah yang punya setlist, terus kita tiba-tiba datang ucuk-ucuk nari bareng, ngapain, pasti kayak gitu kan. Tapi itu wajar, perasaan itu wajar, cuman ya harus dari diri kamu gimana caranya membangkitkan semangat dan ambisi dan rasa mau kamu tuh kayak gimana gitu. Tapi menurut aku emang harus dicoba, show sama senior, sering off air sama senior tuh menurut aku ngaruh banget sih.
Dan satu lagi tergantung dari gimana seniornya nge-push kamu juga, kayak gitu. Karena dulu tuh waktu aku masih di tim J juga, aku inget banget kayak Kak Shania, Kak Kinal kayak gitu tuh di backstage gitu tuh nge-push banget gitu. Ayo kamu nggak kelihatan sama sekali loh, kamu lemes banget, digituin. Ayo lebih semangat lagi kayak gitu. Jadi maksudnya kalau aku nangkepnya itu bagus buat aku karena oh artinya aku dikasih kesempatan nih buat aku lebih nunjukin diri aku. Jadi nanti mungkin nextnya kalau misalnya kedepannya kamu show sama senior atau gimana dan di backstage mungkin ada senior yang tegesin kamu, itu bukan berarti maksudnya mereka ngejatohin atau bikin kamu patah semangat gitu, karena ya mereka mungkin punya standar yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak trainee, itu udah pasti ya. Dan mau nggak mau ya kita harus ngejar kayak gitu sih. Makanya kadang kalau misalnya aku show sama kalian tuh kayak gimana, yang bagus ya, yang semangat ya gitu. Aku suka ngomong itu tuh maksudnya bukan berarti untuk ngepres kalian biar kalian tertekan tuh, enggak gitu. Sebetulnya aku pengen lebih biar kalian tuh juga punya pemikiran terbuka, oh aku tuh show sama senior loh, jadi tanggung jawab kalian tuh harus juga lebih beda ketika kalian sama teman-teman segenerasi kalian kayak gitu. Pokoknya tergantung diri kamu dan tergantung gimana para senior kamu nge-push kamu aja sih sebetulnya gitu. Tapi nggak usah takut, karena itu perasaan yang sangat wajar banget sih. Itu proses, it's okay. Nanti lama-lama juga terbiasa. Cuman ya itu, kamu harus punya standar sendiri untuk diri kamu tuh mau kayak gimana sih, kayak gitu. Kalau misalnya kamu punya standar tinggi di Aita Kata, kamu berarti harus naikkan lagi nih standar tinggi kamu ketika di setlist sama kakak timnya, kayak gitu. Dah? Gimana, terjawab? Sangat terjawab Cici, makasih. Semoga mimpi-mimpi kamu di JKT48 tercapai. Amin. Amin. Makasih mau jadi Cici. penyanyi terkenal. Amin. 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 Semangat ya Gendis. Makasih Cici. Aku ngantuk Ci. Mau tidur? Aku mau ke kamar aku dulu ya Ci. Oke. Makasih banyak Cici. Dadah. Dadah. Semangat. Dadah Cici. Dadah Dede. Masih kecil banget sih. Dadah Ci. Dadah. Terima kasih. Aku berasa tua. Dadah.